Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kail tengiri di atas sampan, bawa pergi ke tembilahan. Ambil rejeki, mari sedekahkan, hidup jadi berkah dan berkelimpahan. Ada satu orang kawan kita berkomentar, alhamdulillah hidup saya banyak duit, penghasilan 40 juta sebulan, anak-anak pada sehat, keluarga juga sehat, nggak banyak utang. Ini udah alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Cuma saya menghimbau siapa aja di antara kita yang ada kelebihan, jangan lupa. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, hari-hari kemenangan dan hari-hari kesusahan, hari-hari kekalahan, hari-hari kebahagiaan dan hari kesusahan, kami pergilirkan di antara manusia. Ta'aruf ilallahi firroha ya'rif kasipisidah. Ingat kepada Allah ketika kita senang, Allah akan ingat kita ketika kita susah. Siapa yang ada rezeki, yang ada kelebihan, saya himbau untuk bersedekah. Kepada siapa? Terutama kaum kerabat. Kaum kerabat sanak saudara, jangan sampai kita mondar-mandir pergi umroh, tapi kerabat kita anaknya kesusahan, mau bayar sekolah susah, mau ganti seragam udah pada kuning, seragam putih itu. Makan juga kagak ada di rumah, ayahnya di duit dari pagi sampai sore cuma dapat 20.000. Beli Indomie aja nggak cukup, sekarang beras berapa seliternya? Kasihan, tolong dibantu yang seperti itu. Kalau udah sanak saudara kerabat, kawan-kawan kita mungkin seperti ini, saudara kita kemarin, saudara kita di mana ini? Di daerah mana ini? Bandung, Rabiatul Adawiyah. Ini kakak ini kasihan kan. Seorang janda, anaknya 3 di kampung, beliau usaha di kota, entah di mana, di Bandung, itu udah usahanya bangkrut, usahanya nggak jalan, apa itu ya, rerestit ya perumahannya, udah orang tuanya udah suruh pulang karena di sini pun kos udah berapa bulan gak bayar, uang sisa 20.000. Kalau ada yang berlebihan, tolong kakak ini dihubungi, dihimbau. Namanya kita memberi berapapun, mudah-mudahan sedikit buat kita itu jadi banyak buat orang lain. Karena dulu saya pernah ngalamin, kawan saya mengantar, waktu itu saya berhenti dari pekerjaan saya langsung, sampai-sampai kawan saya itu yang membantu saya, dia bilang gini, waduh jangan kayak gitu, ente terlalu berani. Kenapa? Dikit-dikit ditinggalin, jangan langsung. Alah, anak udah nggak mau lagi ki yang kayak gini, anak khawatir nanti masa depan anak, nanti kalau duitnya bercampur dengan yang tidak halal, kasihan anak-anak. Udahlah, anak tinggalin aja, betul-betul saya tinggalin, blok, kosong, kagak ada apa-apa dan gak punya apa-apa. Bayangin coba. Setelah itu kawan saya memberi bantuan, memberi tolong. Nah ini anak gak bisa bantu banyak-banyak, cuma segini adanya, sedikit buat dia tapi sungguh besar manfaatnya buat saya. Nah begitu juga kalau penghasilan kita banyak, ingat, mudah-mudahan Allah mempertahankan kebaikan buat kita, keberkahan. Dulu ada suatu orang di Bani Israel, kaum Nabi Musa. Itu hidupnya susah, benar susahnya luar biasa. Sehingga ketemu Nabi Musa, dia berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau kan kalamullah. Coba tolong doain kepada Allah, minta kepada Allah supaya saya sampaikan langsung kepada Allah. Engkau kan kalamullah, langsung bisa berbicara dengan Allah." Musa kalamullah, Ibrahim Khalilullah, Nuh Adam Khalifatullah, Isa Ruhullah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kata Nabi Musa, saya sampaikan nanti kepada Allah. Lalu Nabi Musa berkalam kepada Allah langsung, "Wahai Allah, seorang hambamu dari umatku, dia hidupnya susah benar, kasihan ya Allah, tolong dikasih kekayaan." Lalu Allah menjawab kalam Nabi Musa, berkalam juga kepada Musa, "Wahai Musa, baik, akan aku berikan kekayaan tapi cuman 1 tahun." "Baik ya Allah, nanti saya sampaikan." Akhirnya disampaikan, "Wahai hamba Allah, kaumku, Allah sudah berkalam kepadaku, Allah bilang Allah akan memberikanmu anugerah kekayaan tapi cuma setahun." "Baiklah, nggak apa-apa, setahun juga ya Nabi Musa, ya Nabi Allah, setahun juga nggak apa-apa daripada kita miskin kayak gini." Akhirnya rezeki mulai datang dari segala penjuru dengan izin Allah. Ketika rezeki datang dari segala penjuru dengan izin Allah, itu dia bilang begini, "Sekarang Bu, kita mumpung lagi punya, lagi banyak rezeki kita, ayo kita bantu orang yang susah sama seperti kita beberapa hari lalu. Ayo orang-orang miskin dikasih makan, orang-orang susah dikasih kemudahan. Dia bangunlah rumah-rumah. Kalau zaman dulu kan ada pemberhentian kendaraan, kan naik pakai hewan. Kalau dulu ke Jakarta tuh cuma Palmerah. Palmerah itu lu tadinya batas itu. Batas apa tuh? Batas di situ
Menurut sejarah yang saya baca dari Abah Alwi, itu dulu tempat kendaraan berhenti, yaitu kuda-kuda, delman segala macam berhenti di situ, lalu ngisi bahan pangan untuk kudanya. Lalu orang juga beristirahat di situ, dan ada minuman di situ disediain untuk kuda, dan juga ada makanan, itu rumput-rumput dijual di situ. Makanya dulu Jakarta ada pasar rumput kan itu. Nah, jadi zaman POC dulu. Jadi waktu itu begitu juga dia. Dia dirikanlah rumah-rumah bantuan, orang-orang musafir dibantu sama dia, orang yang kesusahan di kampung dia dibantu sama dia semuanya. Sehingga perbuatan itu terus-menerus dia lakukan tiap hari, dan hartanya terus bertambah. Sampai setahun lewat. Ketika udah setahun lewat, Nabi Musa teringat, kok dia masih kaya-kaya aja. Allah bilang waktu itu cuma setahun. Lalu Nabi Musa berkalam lagi pada Allah, ya Allah ya Tuhan hamba, ya Allah ya Tuhanku, bukankah engkau telah berkalam kepadaku bahwa hambamu akan engkau kasih rejeki cuma setahun, akan jadi kaya cuma setahun. Ini udah lebih dari setahun ya Allah. Lalu Allah berkalam pada Musa, wahai Musa, aku malu apabila aku mencabut kekayaannya, mencabut keberkahannya. Kenapa? Karena dengan dia menjadi kaya, menjadi berpunya, dia membuka pintu-pintu rejeki untuk hamba-hambaku yang lain. Maka biarin aja begitu, kata Allah. Allah berfirman seperti itu. Apa namanya ini di dalam cerita Israiliyat. Kalau sebagaimana Rasulullah mengajarkan, namanya Israiliyat, jangan dipercaya dan jangan didustakan. Gak boleh didustakan dan juga gak boleh dipercaya. Jadi ya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya ada hikmahnya, kita ambil. Kama qala Rasul, bahwa yang namanya hikmah buat kaum muslimin adalah barang yang hilang. Jika nemu hikmah di mana aja, kita ambil. Nah, begitulah kita ambil apa hikmah dari situ, bahwa ketika kita berpunya, kita membantu orang lain, sungguh sangat baik, sungguh sangat mulia. Maka dari itu ada juga kawan kita di yang biasa berkomentar di channel ini, beliau itu seorang orang tua tunggal. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, ada peluang, kita bantu. Nah, seperti yang udah saya sampaikan beberapa minggu lalu, kita bantu dengan cara kita sendiri. Kita kunjungi channelnya, kita subscribe, kita dukung setiap hari, kita bantu. Kita tonton videonya full durasi. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kepada orang-orang yang beliau sih masih jalan, usahanya jalan, tapi ada saudara kita ini yang memang sudah mentok banget. Sehari-hari membaca surat Al-Waqiah, membaca salawat, sebagaimana yang selalu saya anjurkan. Belum bisa membantu apa-apa. Dari kita ini yang agak yang agak longgar, tolong dibantu. Karena nanti insya Allah yang namanya sedekah itu belum datang rezeki, tapi bala udah ditolak. Belum datang rezeki tapi bala udah ditolak buat orang yang bersedekah. Suatu hari kan udah beberapa kali saya cerita, Nabi Sulaiman dilaporkan sama burung. Nabi Sulaiman kan bisa bicara dengan burung, sebagaimana Nabi Daud juga begitu, bisa bicara dengan binatang. Ya Nabi Allah, kata burung, bagaimana saya mau punya keturunan kalau kayak gini? Kenapa masalahmu? Begini, saya bersarang di pohon, tapi pohon itu tiap hari telur saya diambilin. Gimana saya mau punya keturunan kalau kayak gini, kalau telur saya diambilin? Di mana tempatnya? Itu ya Nabi Allah, di situ tuh, di pohon itu. Lalu Nabi Allah bilang, ya udah kalau gitu nanti saya bilang sama jin penjaga barat dan penjaga timur, suruh jaga, jangan sampai orang jangan ngambil punyamu, telurmu jangan sampai diambil. Lalu Nabi Sulaiman bilang, wahai jin, jagain itu telur burung ini. Kamu jin barat jaga dari barat, kamu jin timur jaga dari timur. Kalau dia ngambil, kamu lempar aja. Ya baik, dibilangnya. Lalu berapa hari kemudian burung tuh datang. Ya Nabi Allah, habis telur saya kagak ada lagi. Baru telur tadi pagi, udah kagak ada lagi sorenya. Ini kemana jin barat, jin timur? Apa pada tidur aja? Lalu Nabi Musa manggil, jin barat, jin timur sini. Lama banget baru datang ke kita. Kayak kita kalau dipanggil lama banget. Oh ayalah sholat, ntar lagi lah tanggung. Jadi Nabi Sulaiman kan kesel. Mana jin barat, jin timur, begitu nyampe sini, kapan dipanggil lama banget? Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, saya barusan nyampe dari timur. Saya juga ya Nabi Allah baru nyampe dari barat. Kenapa emangnya? Kan kamu saya suruh jaga pohon ini, jangan sampai telur burung ini diambil. Ya Nabi Allah, tadi ketika saya menjaga di sini, dia manjat. Lalu saya mau lempar. Ketika saya mau lempar, saya udah dilempar duluan sama malaikat ke arah timur. Saya juga sama kayak gitu, saya dilempar duluan ke arah barat. Kenapa sebabnya? Lalu Nabi Sulaiman turun tangan sendiri. Dia turun ke rumah orang itu, dia ngobrol-ngobrol, bilang,
ini apa namanya, besok kamu jangan ngambil telur dari pohon itu karena nanti burung ini nggak punya keturunan. Ya Nabi Allah, itu telur saya ambil untuk makan anak saya, dia lapar. Jangan, nggak boleh kayak gitu lagi, nanti dia nggak punya keturunan. Udah, boleh besok kagak boleh lagi ya. Dia bilang, tapi saya mau tanya, kata Nabi Sulaiman. Itu tadi kamu ngapain pagi-pagi ngambil telur itu? Iya ya Nabi Allah, apa yang terjadi? Ya nggak ada apa-apa, di atas pohon apa yang kamu temukan? Begini ya Nabi Allah, tadi kata Nabi Sulaiman begini, tadi sebenarnya saya udah suruh jaga jin timur jin barat. Kalau kamu naik, dilempar ke timur. Kalau naik dari barat, dilempar ke barat sama jin timur dan jin barat itu. Udah saya suruh. Tapi mereka malah dilempar sama malaikat dua-duanya itu. Apa perbuatanmu? Oh begini Nabi Allah, tadi kan saya manjat pohon. Dari atas istri saya manggil-manggil. Kalau bahasa kita mah bang, bang. Dia bilang, ya apa neng? Bahasa kita makan gitu orang Betawi. Ngapa emang ya? Nih ada orang minta-minta, kesian. Dia belum makan dari kemarin. Kita ada remah-remah roti itu. Apa kasih aja ke dia? Tapi anak belum pada makan. Udah kasih aja, kesian dia lapar. Anak-anak masih sore nanti. Saya ambil telur pohon burung ini. Saya ambil telur burung di pohon ini. Iya, iya, iya kata istrinya. Dikasih lah itu. Nah, dia kasih sedekah lah sama siapa namanya? Sama peminta-minta itu. Nah, setelah itu saya berhasil ngambil telur itu dan saya turun. Kata Nabi Sulaiman, pantesan dari berkah sedekah itu dia dia diselamatin oleh Allah dari lemparan jin. Malahan jin itu dilempar ke arah timur dan ke barat. Makanya saya panggil jadi lama datangnya kalau dia baru nyampe. Itulah berkah daripada bersedekah. Allah melindungi dari bencana. Jangan sangka loh, saya pernah ngalamin juga. Dulu ketika saya pulang dari rumah orang tua, jadi saya naik motor subuh-subuh, karena subuh-subuh anak mau sekolah, jadi saya buru-buru lah datang ke rumah, pulang ke rumah. Tiba-tiba dari arah mana, dari arah pasar lah gitu kan, pasarnya masih jauh. Begitu saya nikung, ditabrak sama orang itu dari belakang, ukurannya patah pinggang itu. Jegar aja itu, bukannya motor saya goyang doang, lalu saya lihat ke belakang, rupanya yang nabrak itu udah jatuh. Saya nggak ngapa-ngapa, jatuh pun kagak, cuma goyang aja motor itu. Udah jatuh ke belakang dan pingsan di situ. Ya Allah kata saya. Lalu saya turun lah, saya berhenti, saya tolongin lah itu yang apa namanya, yang nabrak saya itu. Itu orangnya gemuk, dan itu di belakang itu orang, di depan tuh orang udah pada ngeliat, salah dia itu, kenapa orang lagi nikung ditabrak. Semua orang ngebenerin saya karena saya nggak tahu apa-apa, ditabrak dari belakang. Jadi saya geserlah motornya ke pinggir. Setelah di pinggir diminta tukang beca, di sini kan beca mesin, untuk ngangkut dia ke rumah sakit. Kemudian saya pulang lah. Saya pulang, waduh, sampai rumah ini motor nggak ngapa-ngapa, alhamdulillah. Pas sampai rumah, ya Allah, motor saya itu apa namanya, knalpotnya mengkang gara-gara ditabrak di tengah antara roda dengan knalpot. Ya Allah, saya cerita sama kawan itu, ukurannya patah pinggang itu, kenapa ente bisa selamat gitu. Dalam hati saya, alhamdulillah, berkah bersedekah ini selamat. Rezeki belum datang tapi bala udah ditolak oleh Allah, alhamdulillah. Kemudian apa namanya itu, sedekah itu memang betul-betul menolak bala dan mendatangkan rezeki. Makanya kita yang punya nih, tolong dibantu saudaranya, kerabatnya, kawan-kawannya dibantu. Dikit kita membantu, tapi banyak buat orang yang menerima. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti dan dijalankan bersama-sama. Mudah-mudahan saya kan begitu juga, bukan mau ngunjuk-unjuk, bukan mau mamerin, tapi saya berusaha uang dari super tank yang diberikan kepada saya usahakan untuk saya bagi kepada orang lain. Karena dulu saya ngerasain betapa susahnya kalau perut lapar, betapa susahnya kalau kita nggak ada harapan ke depan, mau makan apa ke depan, kerjaan nggak ada, di rumah pun disudut-sudutin terus sama keluarga, sama kerabat. Cuma kita memohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan dengan bersedekah bagian dari wasilah. Wabtagu wasilah. Dan juga mudah-mudahan dengan bersedekah bagian daripada apa tuh? Daripada orang-orang yang apabila dia kesulitan, Allah yarjuku min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah mana saja yang kita nggak pernah tahu, dan memberikan yaj'allahu makhroja. Mudah-mudahan sedekah, bersolawat, berpuasa, membaca Quran, bersolat pada tepat waktu, solat tahajud, solat duha,
terutama bersedekah. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadi wasilah kita menolak bala dan mendatangkan rezeki. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi mudah membantu orang. Irhamu man fil hardi yarhamkum man fil sama. Sayangi yang ada di bumi, insya Allah yang di langit akan sayang kepada kita. Kail tengiri di atas sampan, bawa pergi ke tembilahan. Ambil rezeki, banyak rezeki, mari kita sedekahkan. Insya Allah hidup kita menjadi berkah dan berkelimpahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.